Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya pastinya luar biasa dong Mbak Nikita. Kalau gitu, biar kita bersemangat, kita mau awali persekutuan kali ini dengan menaikkan lagu pujian Allahku dahsyat. persekutuan kita lebih jauh lagi, kita mau awali persekutuan ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ucap syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu. Karena berkat penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang baik, tidak kurang satu apapun ya Bapa. Bapa, bila sebentar kami akan memulai persekutuan kami pada hari ini ya Bapa, kiranya Engkau saja yang mau berkati persekutuan kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya apapun yang kami terima pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ya Bapa, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berjalannya persekutuan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja ya Bapa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya kita mau ngapain ya Mbak Nikita? Kayaknya enaknya kita bagi berkat dulu. Oh ya, siap, biar semuanya tahu berkat dari Tuhan ya. Ya, betul sekali. Siapa yang mau bagi berkat duluan? Ya Mas Eta. Monggo Mas Eta. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya itu si Tuhan masih selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun sekarang itu banyak sekali tugas dari berbagai bidang, tapi Tuhan masih dapat menguatkan. Ya, haleluya. Amin. Selanjutnya Shalom. Ya, Shalom. puji Tuhan. Sebenarnya berkatnya nggak beda jauh dari Mas Eta. Yang paling penting tuh puji Tuhan masih diberi kesehatan. Terus tugas-tugas yang numpuk puji Tuhan udah selesai. Terus puji Tuhan hari ini weekend terus bisa istirahat. Ya. Ya. Selanjutnya saya ya bagi berkat. Ya, jadi berkatnya puji Tuhan luar biasa sekali. Di minggu-minggu ini masih diberikan kesehatan sama Tuhan walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Terus selanjutnya juga saya sudah mulai kuliah dan puji Tuhan dilancarkan sama Tuhan. Tuhan. Ya sudah berkatnya seperti itu. Puji Tuhan. Selanjutnya kita mau masuki firman. Ya. Kita mau memasuki firman dengan menyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Ya. Dengan
Selanjutnya firman akan dibawakan oleh Bu Rini, dipersilahkan. Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya percaya bahwa kalian dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan, penuh sukacita. Dan saya juga bahagia karena setelah sekian puluh tahun saya bisa kembali lagi beribadah bersama-sama dengan teman-teman, sekalipun melalui online, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan teman-teman kami, Komisi Remaja Gereja Kristen Jawa Wonosari. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi alat dimanapun kami berada Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi mulut, hati, pikiran kami, supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah berasal dari Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berkati juga setiap teman-teman kami yang mendengarkan, jadikan mereka tanah yang subur untuk boleh benih firman Tuhan itu ditaburkan, dan boleh berbuah lebat, dan boleh menjadi kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus hadirlah di dalam pertemuan ibadah ini Tuhan, memimpin setiap kami, membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti yang disampaikan kepada saya, tema hari ini adalah tentang pengampunan. Dan bacaan kita pada hari ini kita akan ambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah di antara kalian mengalami terluka karena orang lain, karena teman, karena saudara mungkin, sehingga teman-teman mengalami sakit hati, mengalami kekecewaan, bahkan teman-teman enggan untuk bertemu dengan teman kalian atau saudara kalian atau orang-orang lain di sekeliling kalian yang sudah menyakiti kalian. Saya pernah, dan dalam perikop di atas, Petrus pun juga pernah. Bahkan Petrus tidak hanya mengalami sekali, tapi mungkin berkali-kali, sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni ketika saudara saya berbuat dosa? Apakah sampai 7 kali? Lalu di luar dugaan Petrus, Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saya yakin waktu itu Petrus kaget. 70 kali 7 kali, banyak sekali. Menurut dia 7 kali itu sudah sangat banyak untuk mengampuni orang yang menyakiti dia berulang kali. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya sampai 70 kali 7 kali? Itu kan ratusan. Dan mungkin itu pun kalau kita yang mengalami, pasti kita juga akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan menyuruh saya mengampuni sebanyak itu? Dalam kebimbangan Petrus dan mungkin juga kita dalam tanda tanya, Tuhan Yesus selalu memberikan sebuah perumpamaan yang luar biasa, perumpamaan yang sangat relevan dengan apa yang biasa orang lakukan, yaitu seorang hamba yang jahat yang sudah diampuni oleh tuannya, yaitu raja, karena hutangnya yang sangat banyak, 10.000 talenta. Tetapi hamba ini ketika ketemu dengan hamba yang lain, ketika bertemu dengan temannya yang lain yang punya hutang kepadanya, dia kemudian memaksa temannya itu untuk mengembalikan hutangnya. Hutang temannya itu padahal hanya 100 dinar. Kalau kita bandingkan dengan hutangnya kepada raja yang 10.000 talenta, itu tidak sebanding, karena 10.000 talenta itu kalau kita hitung, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Lah kalau 10.000 talenta kan berarti 60 juta dinar, itu kan banyak sekali. Sementara hutang temannya kepadanya hanya 100 dinar. Tetapi hamba yang jahat ini lalu memaksa temannya ini untuk mengembalikan saat itu juga, dan temannya tidak bisa, lalu dia dijebloskan ke dalam penjara. Betapa sangat keterlaluan apa yang menjadi perilaku dari hamba yang jahat ini. Lalu ketika raja mendengar dari teman-temannya yang lain tentang kelakuan dari si hamba yang jahat ini yang sudah menjebloskan temannya ke penjara, raja menjadi marah, dan akhirnya hamba yang jahat ini kehidupannya berakhir di tangan algojo-algojo sampai
dia bisa melunaskan hutangnya. Saya yakin dia tidak akan bisa melunasi hutangnya karena hutangnya sangat banyak, 60 juta dinar. Pada waktu itu upah sehari itu 10 dinar. Kita bisa membayangkan berapa puluh tahun hamba ini akan bisa mengembalikan utangnya yang banyak itu kepada raja. Tetapi dia bersikap jahat, tidak mau mengampuni hambanya, mengampuni temannya yang berhutang hanya sedikit kepada dia. Pada akhirnya dia harus menanggung harus menanggung sikapnya yang jahat ini dan berakhir di tangan Al-Guju. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita yang kadang-kadang juga bersikap seperti hamba yang jahat ini. Ketika kita disakiti, ketika kita dilukai oleh seseorang, atau ketika kita mungkin dibuli oleh orang lain, kita sulit untuk mengampuni, kita sulit untuk bisa melupakan. Bahkan kadang-kadang kita ada perasaan sakit hati, dendam yang kita simpan di dalam hati, dan itu membuat hidup kita menjadi tidak bersukacita karena ada kepahitan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita tidak mau bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Kita tidak mau, bahkan kita membencinya. Bahkan kalau bisa kita tidak usah bertemu selama-lamanya karena dia selalu menyakiti hati kita. Nah, teman-teman, ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Petrus, bahwa kita harus mengampuni sebanyak kali. Kita itu harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, itu unlimited. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Alasan yang pertama yaitu, teman-teman, karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Kita ini hidup oleh kasih karunia. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita keturunan Adam menjadi berdosa. Dan setiap hari kita melakukan pelanggaran. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh penebusan darah Yesus yang sudah disalibkan, mati dan kuburkan, kemudian turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah ada di dalam pengampunan Tuhan. Dosa kita yang seharusnya kita itu tidak diampuni karena kita berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita, karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 23, di sana dikatakan seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu alasan yang pertama, kenapa kita harus mengampuni. Karena kita lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah kenapa kita harus mengampuni. Karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dari Markus 11 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, jadi mengampuni itu adalah perintah. Dalam ayat yang barusan kita baca tadi dikatakan bahwa pada waktu kita berdoa, ampunilah dahulu. Ampunilah adalah kata perintah. Kata perintah itu kalau misalnya pergilah, cucilah, dan lain sebagainya, itu artinya sebuah keharusan untuk kita melakukannya. Ampunilah artinya kita harus mengampuni. Seorang tentara yang disuruh oleh komandannya dan dia tidak berangkat, maka dia akan mendapatkan sanksi. Jadi sebuah perintah itu kalau kita tidak melakukan, kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan konsekuensinya dari perilaku kita yang tidak melakukan perintah itu. Di sini ampunilah adalah perintah Tuhan. Kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, ayat yang ke-26 tadi dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa jadinya kalau kita tidak diampuni oleh Bapa kita? Artinya kita masih tetap bersalah dong. Artinya kita masih tetap di dalam dosa. Dan ketika kita tetap dalam dosa, kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Karena yang bisa mendapat bagian dari kerajaan surga adalah mereka yang sudah dikuduskan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ketika kita masih ada di dalam dosa, hanya ketika kita tidak mau mengampuni saudara kita, bukankah itu sesuatu yang sangat menyedihkan? Bukankah itu sebuah hal yang seharusnya tidak kita lakukan? Karena kita sudah ditebus, kita sudah ada di dalam kasih karunia. Tapi hanya ketika kita tidak mau mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga mengapa kita harus mengampuni, yaitu alasan yang ketiga karena pengampunan itu akan membuka pintu berkat. Dalam Markus 11 ayat yang ke-24 di sana dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Ada yang dikasih Tuhan, janji Tuhan memang benar bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang kita minta. Tetapi ada syaratnya, yaitu ampunilah dahulu. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi itu alasan kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama karena kita sudah diampuni, yang kedua karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Kalau tidak kita lakukan, kita akan tidak diampuni oleh Bapa kita. Dan yang ketiga, mengampuni itu membuka pintu berkat. Apa yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kalau kita tidak memiliki akar kepahitan di dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan membiasakan diri mengampuni menjadi gaya hidup kita, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Karena kalau kita mengaku sebagai muridnya Tuhan Yesus itu penuh kasih, dan di dalam kasih tidak menyimpan kesalahan. Mari sama-sama kita terus meneliti kehidupan kita. Apakah kita ada kepahitan di dalam hidup kita? Apakah kita ada sakit hati? Lakukan tindakan mengampuni seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih
atas kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh belajar bagaimana kami mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami sudah mengampuni, maka janji Tuhan itu akan diberikan kepada kami. Berkat Tuhan itu akan dicurahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menggumuli firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, termeteraikan di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Tuhan berhenti pada hari ini, tetapi kami percaya firman-Mu itu hidup di dalam hati setiap kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Rini atas firman-Nya. Semoga firman yang disampaikan oleh Bu Rini dapat menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Selanjutnya untuk menutup persekutuan pada hari ini, kita akan masuki doa yang akan dibawakan oleh Mbak Tinta. Ya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang telah melimpah di tengah-tengah kami, sehingga karena berkat-Mu lah kami bisa menyelesaikan persekutuan Komra pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Semoga firman-Nya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi landasan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan, jikalau di dalam doa ini banyak sekali kesalahan, kiranya Tuhan mau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, marilah kita angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan pakai masker. Sampai jumpa di persekutuan minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.